Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, penggemar, subscriber, Pak Gaul yang beriman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah hidup mudah-mudahan diberi pencerahan. Semua diberi rezeki yang halal dan baik nyata dan dimudahkan semua urusan, termasuk yang punya utang, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melunasi hutang-hutang itu dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, video ini saya buat menfeedback atau kembali konten-konten kita yang sudah lama, mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, yang bercerita khusus tentang Nusantara. Silakan dicari konten-konten kami yang sudah 3 tahun yang lalu yang bercerita Nusantara. Saat ini prosesnya satu demi satu mulai terkuak dan menjadi kenyataan. Seperti banyaknya bencana alam yang ada di Nusantara dan sekitar. Pemirsa, bagaimana selaku manusia yang lemah, kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Semua itu ternyata merupakan bentuk kasih sayang Allah pada kita, merupakan peringatan buat kita bagaimana kita manusia sebenarnya. Itu di alam sekarang sudah banyak gejolak bencana alam, banjir, gempa, tanah longsor. Kali ini mohon izin, tiba-tiba saya teringat dengan permasalahan yang ada di Nusantara ini. Dulu saya sering mendapat nasihat, setitik kesalahan, keburukan apapun ditutupi, suatu saat akan ketahuan juga. Sebusuk bangkai, sekuat apapun menutupinya, suatu saat kebusukan bangkai itu akan tercium juga. Mungkin para netizen juga pernah mendengar kata-kata seperti ini, seperti tadi itu. Kali ini jelas di Nusantara saya tertarik dengan adanya skandal yang sangat besar yang secara tidak langsung, bahkan langsung juga merugikan daripada Nusantara. Seperti yang pernah mencuat dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya, yaitu adanya skandal masalah timah, di mana itu secara global di total negara rugi hampir sekian triliun. Kemudian juga ada berita mengenai skandal pemalsuan antam atau emas yang jumlahnya sekian ton, dan juga kasus yang besar Cirebon itu. Dan ini lagi rame juga di Nusantara. Padahal kalau nggak salah, kasus-kasus besar itu dulunya, aku yakin dan percaya, mesti dengan rapih dilaksanakan dan ditutupi dengan sistem yang mereka kuasai. Tapi toh suatu saat tercium juga. Di sini saya jadi ingat tentang konten kami yang dimana Goib itu bercerita dimulainya pembersihan di Nusantara untuk menyiapkan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Silakan cari konten kami yang berjudul Kilatan di Puncak Gunung Merapi. Itu apa sebenarnya? Ternyata itu adalah pesan Goib, di mana gerbang Goiban mulai dibuka semua dan mulainya pembersihan di Nusantara ini untuk menyiapkan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Sekarang ini gejolak alam sudah banyak terjadi. Itu apa sebenarnya? Kemudian kasus besar yang semula disembunyikan oleh para pelakunya itu juga pelan-pelan terkuak. Di sini kami ingin melihat sisi goibnya. Saat ini masalah kasus besar itu terkuak semua. Itu ada pesan apa sebenarnya buat Nusantara? Mudah-mudahan ada itibar, ada contoh buat kita
yang hidup di masa sekarang ini harus berbuat apa sebenarnya jika Allah sudah memberi peringatan dan teguran buat kita. Kali ini saya ingin menemani mediator PG yang fenomenal ya Mas ya. Fenomenal, yang paling ganteng ya. Siapa namanya? Mas Entong. Ndi wong e? Assalamualaikum Mas Entong. Wah, nek ngene aku kangen kanggo Mas Entong. Assalamualaikum Mas Entong. Sehat Mas Entong? Sehat Mas Entong? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tai lalatnya tambah keliling-keliling ini. Oh. Lama dekat ketemu Entong pengen jotos saya. Deg-degan saya ini. Lah kenapa deg-degan? Enggak tahu. Ora kok jadi deg-degan lama dekat ketemu tugas masing-masing. Ini Mas Entis. Saat ini kan juga ada berita ya di Nusantara. Kita sebagai warga negara Nusantara kan juga apa namanya perlu ingin tahu sih goibnya. Adanya skandal apa timah ya yang merugikan sekian triliun. Adanya skandal pemalsuan Antam sekian ton. Terus kasus di Cirebon di besar itu. Aku yakin pelakunya dulu ketika berbuat ditutupi dengan sistem yang luar biasa seolah-olah jangan sampai terbongkar kan begitu. Tapi ingat, sebusuk bangkai, serapi apapun nutupnya, kecium juga kan begitu. Nah, lebih-lebih dulu konten kita yang dulu pernah mengabarkan mulainya pembersihan di Nusantara ini untuk menyiapkan Nusantara berikutnya. Paham? Paham tidak? Paham. Masih ingat ya? Kali ini saya mau dari sisi goibnya, apa sebenarnya yang terjadi dengan terkuaknya skandal besar yang diterima ya. Perlu tak bantu udah usah lah ya. Diterima aja ya. Ya paling dibantu di netralkan dulu. Kan dulu dengan izin. Menguap semua mengganggu Allah, menguap semua otomatis. Yang niat mengganggu menghambat mediumisasi ini menguap semua Allah, menguap semua, nggak saya bangkit. Menguap saja, dibersihkan semua. Ruangan yang dimasuki oleh goib dibersihkan semua. Kalau masuk goib tidak mengganggu jasad ini. Pagar bentengin pun, enteng, Dibangkitkan sekali ya Kak Bapak. Iya, yang mengganggu bangkit Allah. Nah, apa aku bilang kan? Tadi keluar belanja untuk persiapan yatim piatu, sawahing pulang-pulang di. Ingat tak? Pulang dari belanja untuk persiapan yatim piatu pemirsa. Saya bersih-bersih ini kuntinya di sini. Kamu apa, Mbak? Saya cantik. Ya cantik. Kayak itu. Kayak siapa? Kayak kamu. Kalau bohong telanjang loh kamu Allah. Nah, ya kok bohong berarti. Mau kamu. Mau apa? Kamu tidak malu? Enggak. Enggak malu? Ini gendruwo datang ke sini, hajar dia. Ayo. Kenapa gendruwo bisa begini? Ya biar aja, kamu bilang gitu. Kok nggak mesum gendruwonya? Makanya itu bagus toh. Kamu golongan apa? Jujur? Saya iblis betina. Iblis betina. Oh, pakai laki-laki Allah. Dari mana sampean? Suruh. Disuruh yang nyuruh siapa? Manusia. Untuk apa? Mengganggu. Mengganggu bagaimana? Untuk apa ganggunya itu? Bermacam-macam. Contohnya? Supaya mengganggu pikiran maupun ya membuka celah ruang yang lain supaya bisa masuk lebih dalam. Kamu asli iblis? Saya asli iblis betina. Asli? Ih, kamu bicara terus. Itu maksudnya? Asli? Apa kamu? Asli? Lihat? Melotot. Lihat? Saya nggak takut, Kunti yang takut. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Jangan begitu. Karena itu jangan sok kamu. Yang nyuruh kamu orang mana? Yang nyuruh saya? Ya, tidak jauh dari wilayah ini. Kenapa? Dia juga kan ya ingin menghancurkan orang-orang seperti kamu orang dan mana? teman-temanmu. Bilang izin. Siapa dirinya hancur Allah. Bekasnya banyak beberapa datang. Itu bukan lagi iblis, bahkan manusianya. Siapa ini?
Siapa ini? Jangan begitu. Siapa ini? Kamu masuk, ganti yang bangkit 3 kali terus main Allah. Sambung. Wirid kamu tuh menghantam kamu sendiri. Allah. Ngefek kesehatmu, muntah darah kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang diberikan kepada kami sekarang wujud kepada kamu semua, keluargamu hancur juga, sak jamaah kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa iki? Apa iki sakit kejasadmu sana nyata Allah. Kamu orang mana? Kamu orang Jawa. Jawa di Jawa mana? Jawa manusia. Indonesia Allah. Aku itu. Kenapa? Apa sini asing? Wih, kamu tahu saya? Ngerti aku. Kamu orang mana? Wenggang koncoku. Siapa kancamu? Koncoku Jepara. Jepara mana Utusan. Tegaku? Kowe bolak-balik. Tang putus Allah. Putus sakit. Putus semua. Ngefek saya sana. Wallah, lumpuh kamu sekarang. Wallah. Bajingan Semua ilmu hilang cabut semua. Wallah. Ilmu ku akeh aja. Apa contohnya? Rohku wae wis. Apa? Ora lengket ning jasadku ning dindi. Kemana jasadmu? Rohmu di Jono mana ro semua? sing liyane. Rohmu di mana rohmu? Rohmu tahan ibu semua tuh lihat, wallah. Rogo sukmo. Rogo Sukmo. Pernah kemana aja lu? Aku tahu Rene. Apa? Kancaku bareng tahu Rene. Terus mati sekarang kancamu. Mate. Ampleng sing cukup kene apa iki? Mate. Gendruwo apa sing ampleng? Itu aja. Matamu terbuka, wallah. Aku wis weruh mataku iki. Lihat jasadmu. Matamu pura-pura iki. Jasadmu lihat. Mata terawangan kamu yang sering kamu buat melihat yang aneh-aneh itu sekarang juga terbakar dengan izin Sang Nur Nirwana sallallahu alaihi wasallam. Terbakar, matamu buta wujud nyata sekarang. Aku iki ora di mata terawang. Yang kau bilang Rogo Sukmo itu sekarang semua terangkat semua wajahmu. Wallah. Piye iki aku? Ayo, kamu kiai mana? Menungso siji iki. Hmm. Aku muridé. Berarti siapa kowe? Mojokerto. Kalau mau ikut, jasadmu sekarang dilihat tertutup Allah. Semua kodam-kodam batu kamu sekarang tinggal ngambil upah saja. Sallallahu. Oh, iki ora sinau. Sinau apa? Syariat hakikat. Sinaumu Sinau demit. Cocotmu ngomong dulu. Apa yang ngomongkan tuh kalau salah, kalau nggak benar, menghantam kamu sendiri. Wallah. Yang kamu omongkan tadi itu, buktikan secara gaib. Yang salah kamu atau saya, sekarang menghantam kamu sendiri. Wallah. Semua kepalsuan, fitnah-fitnah yang kamu tebarkan selama ini terhadap jaringan kalian, menghantam kalian semua. Wujud nyata. Jebol kalian dari kepala sampai kaki. Dobol semua. Jantungmu pecah, paru-parumu hancur dengan izin. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jebol semua kalian. Seperti tadi muncul lebih betina. Wallah. Sekarang kamu jadi sakti. Walaupun ke perempuan. Itu diambil lagi tuh sisanya itu. Beli yang mana? Iya nyuruh kamu tadi. Udah mati belum? Belum. Diambil? Enak saja langsung mati. Ya bikin sakit dulu dong. Nih tak bukakan ini. Yang bikin dia kuat jalan, kuat bicara, kuat duduk, ambil. Wallah. Buka semua itu, ambil. Nah.
Ambil. Itu raga gak berfungsi lagi, gak ada gunanya lagi, bikin sakit tesnya selamanya. Paham? Saya juga melihat Apa? seperti orang yang saya bantu itu jauh dari sini. Ya sekalian. Itu tanduknya sudah tidak seperti tanduk iblis-iblis kecil. Yang mana? Menyerupai seorang wali. Wih, ya biar aja. Ini diambil dulu urusanmu ini. Sudah. Sakit selamat tutup lagi. Allah, kota-kotanya masih semua. Nikmat sehat, kekuatan, semua cabut. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, piye keadaan sekarang? Ini hampir mati. Ya udah biar aja habis uangnya toh. Kenapa bisa begitu? Mana aku tahu. Coba tanya sama dia, begitu. Syukurin. Kau syukurin di balik kamu. Ambil yang lain, silakan buat kamu, hadiah kamu. Orang-orang itu percaya hitam. Mana aku tahu kan, jatah kamu ambil sana. Tidak bisa. Kenapa? Yang kamu ambil dari Mas Cistis, dari semua, keluarkan semua, wallah. Yang sering bikin ngelamun kadang-kadang itu ya. Saya membuat kepalanya ini banyak bentol-bentol. Ya itu, keluarkan semua. Seperti jerawat itu ya, ketombe itu. Iya Mas, kayak bisul itu ya. Kotoranmu semua. Kamu lagi. Hidungmu juga yang besar. Kamu tuh salah apa saya kok salahnya saya lagi. Ambil, keluarkan semua. Membuat kamu ngoceh-ngoceh marah-marah. Kotoranmu ambil juga di hidung saya ini. Biarkan. Suruh ngambil kok. Tanggung jawab kamu. Ini perintah. Ada yang lebih besar yang mengganggu. Kenapa harus perempuan? Perintah, ambil semua. Ada yang lebih kuat lagi. Mana? Itu sudah ditangkap. Ya biar aja gitu. Kalau kamu tidak selesaikan ya sudah. Ini tangkap siapa? Golongan mereka. Iya, dia tangkap langsung terus ada. Wah, selama itu ikat. Ayo ambil semua, ini perintah. Terima Allah. Sakit. Iya, diterima perintah itu. Sakit juga kamu ternyata ya. Ini yang buat hidung saya diambil. Yang gabut masih diambil semua, kotoranmu semua. Kamu ini. Uang tukang wirid kok metunya iblis. Apa tidak boleh? Iya terserah kamu lah, ada apa kan mereka kamu. Itu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Iya, tinggi di gunung apa. Mungkin kita orang nggak bisa apa-apa kok ngeyel. Jangan saya yang diperintah, suami saya di tubuh ini. Ya suaminya yang muncul, wallah. Ya, anak selanang toh sih boleh. Ya ini perintah terima wallah. Masuk ke tolak. Kesaktian kamu hanya perintah saya dengan izin beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sana ambil semua yang kamu bantu selama ini. Astagfirullahaladzim. Semua roh siap. Yang pernah kau bantu selama ini, ambil semua. Beberapa sudah banyak sakit-sakit. Ya biar aja. Nanti akan datang kepadamu. Lapo? Menyusahkan kamu. Ngobati. Itu tobat dulu. Beres loh, saya nggak bisa apa-apa. Kamu itu sakti. Saya nggak bisa apa-apa. Kamu juga bisa terbang. Terbang yang kayak buder itu. Bukan. Pukul itu. Terbang menghilang. Hilang, tuing gak bisa kembali. Jangan cengengesan. Kenapa? Udah lah, ambil semua jatah kamu itu sampai ribut. Kamu lagi disuruh ngambil opah kok malah. Yang paling bantu pas semua itu. Manusia ini. Biji-biji yang baru tumbuh. Cabuti semua. Kita nggak tahu apa-apa kok. Nah itu di sana itu. Kawan saya kenapa seperti itu? Kenapa?
Mengenaskan sekali nasibnya. Loh, apa urusannya? Saya nggak tahu. Terjepit Cepet di mana? di atas Atas mana itu? tempat ini. Mana aku tahu. Dijepit penjaganya, tidak bisa apa-apa. Assalamualaikum. Mas malaikat Allah dikasih masih baniyah dari sana. Wallah dekat di sana. Tidak lihat lagi. Malah hilang. Kamu si iblis. Ayo, Terbuat dari apa? saya. Hmm. Sudah. Ingat kalau bon terpotong-potong kamu. Buat dari apa kamu? Saya itu memiliki leluhur asli dari iblis api neraka. Yang dimana iblis, leluhur kami ini yang mengikuti manusia-manusia yang sangat kuat. Yang Enggak, aku tanya diri kamu tuh terbuat dari apa? Saya keturunannya. Maksudnya itu terbuat dari apa? Saya Hmm. ada hubungannya saya dengan terciptanya saya dari api. Itu yang saya maksud. Oh, dari api. Jangan belagak bodoh. Ya, emang saya bodoh, tidak bisa apa-apa loh. Banyak ngomong. Tak itu tak berdiri. Kalau aku tahu ya mungkin tanya, Om Mbah. Kamu ini gimana tuh? Yang buat kamu banyak tanya itu bukan kamu. Apa? Di tubuhmu. Mana ada? Yang menjaga itu. Apa? Bawa apa kamu juga itu? Pusaka. Saya tidak membawa apa-apa. Lah, bawa apa kamu? Tanganmu, Saya juga. Geram. tanganmu keletai geram ki malah kaku jadi hancur tanganmu itu. Ayo. Ya. Utuh lagi wallah. Yang kamu ambil dari kami orang semua wallah. Yang kamu ambil dari Mas Titis, dari saya, dari teman-teman jamaah saya, orang semua wallah. Apa? Lemah lagi saya ini. Ya biar kuat ya itu orang-orang kau batu diambil semua sana. Itu sudah saya ambil. Hmm. Hanya memperkuat. Jadi kamu hanya Saya lebih kuat mendapatkan manusia beberapa waktu yang lalu. manusia mana? Manusia-manusia Yang yang pernah mendapat jalan lurus. Lalu berbelok kembali. Sekarang gimana keadaan mereka sekarang? Mereka sudah mulai bergerogoti sedikit demi sedikit. Ada proses. Tadi sedikit langsung banyak sekalian. Wallah. Langsung ngefek. Wah, kalau seperti itu manusia itu cepat mati. Yang mana aku tahu. Dah kamu keluar tubuh ini, tugasmu tahu perintah itu. Perintah tutup. Saya di tubuh ini juga. Tidak bisa melihat Allah. Gak enak sekali. Nah, sekarang keluar, laksanakan tugas kamu yang lain, ngambil upah ya. Loh, ini perintah dari siapa coba itu? Kamu kalau setelah pulangan kamu nggak terima nanti. Ya tugas lagi. Saya beberapa waktu lalu sering kali berperang Sama dengan setiap penjaga-penjaga di tubuh kalian masing-masing. Nah, terus? Saya terkuras habis. Hmm. Tapi yang membuat saya kuat, saya mendapat energi. Dari mana? Dari manusia-manusia yang tersesat kembali. Oh gitu. Nah sekarang kamu tugasmu sekarang ngambil upah aja ya. Ya. Paham enggak? Biar kuat lagi. Iya. Nggak usah sana keluar. Terima kasih keluar. Kamu ini manusia mendak-mendak iblis. Allah. Fresh. Muntah. Duduk ya. Nanti. Maaf pemirsa, ini sedikit pembersihan karena ya kita sadari bahwa gangguan dari itu banyak. Itulah prosesnya, bahkan buat konten kan. Apabila kita belajar tobat kembali pada Allah, iblis gak tinggal diam. Entah bagaimana cara, entah lewat manusia, bisa langsung. Termasuk ini juga yang mengganggu Mas Titis, kita semua kita bangkitkan. Mas Titis? Alhamdulillah. Ringan. Efeknya hilang semua Allah. Tadi kita kembali masalah terkuaknya daripada skandal yang benar ini. Itu apa sebenarnya sisi goibnya? Adakah itu masuk proses pembersihan Nusantara? Terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang goib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita sisi goib mengenai terbongkarnya, diketahuinya beberapa skandal besar yang ada di ini. Saya mohon
datang ke sini, ketarik tangan saya masuk mediator ini. Masuk, tarik tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Allah. Energi sesuaikan tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mohon waktu untuk masuk sepenuhnya. Silakan sesuaikan tubuh ini jasadnya, Allah. Disesuaikan ukurannya, energinya biar gak tubuh ini, kasihan kalau berat nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua penyusup mengikuti bersihkan semua dulu. Sang yang percaya. Seluruh penyusup ataupun bekas-bekas yang mengganggu tubuh. Allah. Ya di kepala yang bernama. Di kepala, yang di organ suara itu bersihkan semua, nyambung lagi biar ada jalan lancar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlempar. Alhamdulillah sudah. Langsung dibentengi. Wallah. Ya. Sudah otomatis dengan keilmuan yang dibekalkan kepada saya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Yang masuk berarti golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Sebelum banyak bicara subuh mau? Silahkan. Ya Allah, yang paling suka jin ini wujud nyata di depannya. Entah minuman, makan apapun dia suka otomatis muncul. Wallahu kun fayakun sallallahu alaihi wasallam. Silakan Mas. Terima kasih Iya. banyak. Aku mau minum. Santai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Saya mohon izin untuk sedikit membersihkan di area tempat ini Silakan. sisa-sisa energinya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Alhamdulillah. Semua yang dikirim kepada tempat ini dari siapapun sekarang juga kembali kepada setiap orang yang mengirim. Masing-masing Sallallahu alaihi berbuah nyata. wasallam. Sallallahu. Dan malaikat penjaga di tempat ini semakin kuat. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Terima kasih pahala buat panjenengan. Allah. Tambah Terima kuat, kasih. tambah ganteng sebagai. Silakan diminum dulu. Sudah. Sampai golongan jin. Ya, Punya usia berapa sebagai manusia? saya Hmm. memiliki usia ya sekitar dari 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun golongan manusia itu ya. Kita panggil Mas kalau masih muda ya. Iya, Mas siapa namanya Mas? ya. Hmm. Panggil saja saya dengan sebutan ya Ronggo. Mas Ronggo. Mau merokok Mas Ronggo? Ya, Silakan. saya mau. Silakan wujud nyata Allah yang kamu suka, rokok macam mana silakan. Sama-sama kita merokok Mas Ronggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mas Ronggo ini masih gagah, muda, dan harus bisa seorang prajurit kalau begitu ya Mas. Saya Ya. dahulu kala itu pendamping seorang manusia. Mm-mm. Manusia ya. Seorang manusia utama Hmm? di negeri Tanah Jawa atau Nusantara ini. Mm-mm. Ya, Hmm. beliau tidak diperkenankan disebutkan namanya. Mm-mm. Dia masih hidup sampai sekarang? Beliau masih, Hmm. tapi secara jasad Jasad? beliau sudah tiada. Oh, bertugas lagi. Iya, Ketika masih hidup, beliau hidup di masa kapan? Jauh dari saya waktunya? ya kalau dari masa sekarang ini lumayan. Main jauh. Ya, Maksudnya gimana? Bentuk kerajaan 1000 apa? tahun yang lalu. Ya, di saat masa zaman kerajaan. Oh, Beliau, saya izin sedikit menyampaikan saja. silakan. Beliau dari Majapahit. Oh,
Oh gitu. Terakhir. Iya, Hmm. yang di mana beliau Hmm. setelah sepeninggalan beliau, Hmm. Majapahit itu akhirnya runtuh tergantikan kerajaan Demak. Gitu. Siap. Itu saja. Siap, terima kasih. Dulu ku dapat damping jenengan. Ya, Lah kok bisa masuk tubuhnya teman saya dan bilang assalamualaikum tadi gimana ceritanya Mas Rogo? alhamdulillah saya Hmm. sudah ya ikut disempurnakan karena saya mendapat izin dari Sang Pencipta. Hmm. Diangkatlah saya mendampingi beliau di alam kayangan. Hmm. Di mana alam kayangan itu alam yang dihuni dari berbagai macam jin, siluman ataupun roh. Hmm. Di mana yang berhak mendampingi dari beliau-beliau itu ya beliau-beliau golongan-golongan jin yang dahulu kala mendampingi saat di dunia. Oh gitu. Sama sampean bersama orang kayangan begitu. Iya. Jadi berarti dari kayangan lebih tadi nih. Iya. Masya Allah, gagah sekali. Nggak mau tanya, ini beliau yang kamu dampingi itu waktu itu wafat atau mokso? Mokso. Mokso, walau alam. Jangan kamu tanya lebih dalam. Iya, cuma mokso aja, mau lebih dalam kan saya lebih jelas gitu loh, Mas. Karena kasihan beliau. Siap. Banyak disesatkan. Beliau juga sedikit menangis saat di sana melihat penyelewengan kepada manusia-manusia yang masih hidup. Ya. Sekarang beliau bertugas lagi. Iya. Oke. Terima kasih Mas Rogo. Ngopi dulu Mas Rogo. Saya tekan-tekan aku takut lari aku nanti. Kamu lari ya, sekalian lari saja. Dilarikan ke tempat asalnya. Mana? Tempat sana. Mana itu? Kalimantan. Bukan. Mana? Tidak di dunia ini. Waduh ya jangan dulu, masih bertugas lagi kan. Mas Ronggo, maaf saya kurang sopan tanya izin itu. Kisi Anda jadi dulu kodam dari seorang raja terakhir Majapahit, tinggal di Kayangan dan di Islam sampai segini. Gini Mas Ronggo, walaupun kamu di Kayangan, kan sering melihat keadaan Nusantara ini secara gaib kan gitu. Sering sekali. Banyak bencana alam, banyak insiden itu. Kalau nggak salah itu salah satu bentuk sayang Allah untuk negeri manusia kan begitu. Iya. Dan juga kalau nggak salah juga ada proses pembersihan persiapan Nusantara kan begitu. Ini lebih khusus, saya ingin tahu dengan akhirnya terkuak masalah skala lebih besar. Kalau yang kecil-kecil itu mungkin ya dari dulu sudah terjadi lah. Cuma ini sampai merugikan negara sampai jumlahnya sekian banyak. Cuma sekian banyak merugikan negara secara finansial, secara keuangan, paham ya sampean ya? Saya melihatnya. Siap. Di barat sana, di mana? Di ibu kota daripada negeri ini. Itu aku yakin oleh pelakunya mereka mengerjakan dengan sistematis dan berusaha jangan sampai terbongkar kan begitu. Iya. Nah, karena bagaimanapun manusia ini gak ada yang sempurna. Tapi sekarang ini mencuat sehingga diketahui terbongkarlah istilahnya itu. Kalau segi manusia mungkin ya adanya penyidikan, adanya penyidikan, macam-macam lah sehingga terbongkar. Segi manusianya ilmunya saya kurang tahu masalah itu. Nah sisi goibnya, aku ingin tahu, mohon Pak Daud izin beliau sampean yang dari kesini. Kira-kira ada pesan apa itu terkuaknya skandal besar itu Nusantara ini? Boleh cerita Mas, silakan Mas. Iya. Saya akan menyampaikan yang memang diizinkan. Siap. Karena hakikat itu tersirat. Tidak semua harus diumbar kepada kalangan manusia. Karena banyak sekali penyelewengan yang dibuat oleh iblis. Di mana iblis memang membawa kabar. Ada kebenaran tapi lebih banyak untuk menjerumuskan manusia kepada jalur kesesatan yang terjadi. Saya akan menyampaikan yang memang menjadi kunci utamanya ataupun secara garisnya, di mana fase-fase ini, fase akhir zaman. Di saat akhir zaman ini, seperti halnya dari golongan manusia tidak menyadari bahwa golongan-golongan roh maupun jin maupun siluman yang asli banyak mereka sudah diislamkan, disempurnakan, di mana mereka melaksanakan tugasnya masing-masing, di mana
ada juga yang menjadi penjaga dari bangsa ini. Satu, yaitu golongan roh dari leluhur bangsa ini yang memang sekarang ini berjuang itu sangatlah banyak. Nah, saat ini mengapa sampai bisa terjadi? Terbongkar semua kebusukan perbuatan manusia. Ya, diantaranya sudah diperintah dan diizinkan dari golongan roh utama dari manusia-manusia di masa lampau hingga roh manusia yang baru saja meninggal diangkat kedudukannya oleh Sang Pencipta. Allahu Akbar. Yang itu maksudnya? Iya. Yang ini yang apa? Yang dibunuh dari kalangan manusia. Oh, ya terbilang ini. Iya. Allahu Akbar, siap, yang siap. Bintang-bintang itu yang membunuh. Siap, G. Itu mereka sudah berjuang sesuai arahan daripada Sang Raja di Raja. Siap. Di mana hal itu sangat rahasia. Tidak bisa ditembus dari terawang ataupun mata batin dari siapapun. Di mana perjuangan mereka yaitu di antaranya membongkar semua kebusukan manusia-manusia yang memiliki wewenang kekuasaan. Di mana mereka ini ya berjuang seutuhnya hingga perjuangan mereka pun sangatlah berat. Yang dimulai mereka melumpuhkan setiap dari iblis-iblis dari perbuatan mereka. Lalu mereka juga melumpuhkan iblis yang tercipta di wilayah Nusantara ini. Dan dari roh-roh utama yang membongkar di antaranya roh manusia yang meninggal beberapa waktu ini. Beserta roh-roh utama para raja. Itulah sedikit penggambaran mengapa banyak sekali terjadi pembongkaran besar. Dan hal itu sangat tidak bisa diterima dengan akal manusia. Karena apa? Mereka sudah sangat rapi sekali menyembunyikan. Baik itu kebusukan dengan cara apapun sudah mereka sembunyikan. Namun ada satu kunci besar di mana salah satu pemimpin bangsa ini itulah yang menjadi gerbang pembuka daripada sambungan dari alam gaib ke alam nyata. Masya Allah. Itu salah satunya. Siap. Saya itu tidak bisa bertele-tele. Siap. Harus jelas dan sedikit saja. Siap bos. Ngopi dulu bos. Tidak seperti kamu. Soal galak juga bisa. Saya tidak hanya galak. Apa? Tapi saya itu lebih sedikit berbicara. Kabur. Minum Seperti dulu. itu. Minum dulu. Itu yang digambarkan. Ya, sama kan dunia goib. Kalau di manusia ini kalau dis nanti lari semua. Karena pakai cara juga gitu loh. Mas Ronggo, Mas Ronggo galak amat. Amat juga galak, emet ya. Teman-teman saya lucu-lucu. Karena yang saya dampingi dahulu kala juga. Tegas, sosok gitu. yang tegas, berwibawa, dan juga tidak banyak berbicara. Siap. Ya, karena ini wawancara kan banyak bicara Mas Ronggo. Ya, tidak apa-apa. Kalau aku bukan alas sampai nanti jadi kaku kan? Ya. Nah, dari yang Mas Ronggo sampaikan tadi, boleh aku nanya sesuatu? Silakan. Kalau aku salah, salahkan ya Mas Ronggo ya. Jadi akhirnya terbongkarnya beberapa kebusukan yang orang-orang itu juga atas kesalahan daripada leluhur Nusantara lebih gitu. Iya. Leluhur Nusantara ternyata banyak bertugas Nusantara lagi. Di antara membongkar daripada kebusukan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat itu. Benar sekali. Oh siap sekali. Lebih-lebih tadi Mbah mengatakan ada roh manusia yang baru saja meninggal yang kemarin yang maaf ini jadi korban kelakuan orang-orang itu. Kalau nggak salah ini ya. Iya. Masya Allah, aku pun hampir nggak percaya kalau beliau nggak cerita. Di mana? Siap. Secara akal manusia beliau itu ya meninggal tidak mendapatkan tempat
Akan tetapi ketika beliau mendapat siksaan di dunia ya, Oh ya, dari Sang Pencipta mengizinkan beliau mendapatkan tempat Masya dan Allah. diizinkan untuk berjuang, Siap, nggih. mengikuti arahan Siap. beliau, Sang Raja di Raja. Terus ini tadi dari yang Mas Go sampaikan, para orang-orang yang berbuat busuk di Nusantara itu, dulu mereka sangat rapi kan berbuatnya itu, seolah nggak mungkin terbongkar kan begitu. Benar. Itu dari segi manusianya. Tapi Bang mengatakan pertama kali yang dihancurkan oleh petugas seluruh Nusantara adalah iblis-iblis yang bantu mereka begitu. Benar sekali. Dilumpuhkan mereka, iblis dilumpuhkan, yang bantu dilumpuhkan semua, sehingga perbuatan mereka terbongkar gitu. Iya. Oh siap, nggih. Dan leluhur Nusantara juga banyak sudah berkiprah menghancurkan lapisan iblis di wilayah bangsa ini, di mana yang semula bangsa ini akan dihancurkan, dicarut marut. Ini dikehendaki oleh Sang Pencipta tidak terjadi. Allahu Akbar. Dan rentetan ini juga sangat panjang. Siap. Tidak bisa hanya dicerna dengan akal manusia yang terbatas. Siap. Oke. Terus ini Mas Ronggo. Oke, peristiwa itu insya Allah bisa dimaklumi oleh saya dan beberapa pemirsa bisa kita share judi manusia ini, Mbah. Iya. Ternyata seluruh Nusantara juga bertugas lagi untuk mengungkap daripada kebusukan, kebohongan yang dibuat oleh para pejabat yang terjadi itu. Benar. Nah, dan orang nomor satu negara ini ya pintu gerbang ya, pintu gerbang untuk kemudian itu gitu ya. Benar. Siap sekali. Kira-kira, dengan terbongkarnya kebusukan yang besar itu, kira-kira ada maksud apakah untuk Nusantara ini? Boleh cerita Mas Ronggo? Iya. Yap. Di mana kebobrokan daripada kepemimpinan manusia-manusia yang sewenang-wenang, yang mereka ingin melanggengkan kekuasaan itu akan dihancurkan. Sistem-sistem yang selama ini dipakai pun sistem-sistem yang keliru menurut akal mereka benar, itu nanti akan dihancurkan. Dan untuk sistem yang memang ada saat ini, ya nanti pun saya tidak bisa saya jelaskan sekarang. Karena hal ini panjang runtutannya. Siap. Yang saya maksudkan sistem-sistem ini, di mana banyak manusia ingin langgeng sekali kekuasaannya, kewenangannya untuk membuat banyak manusia Nusantara ini sengsara. Itulah yang dihancurkan dari beliau. Para manusia, leluhur Nusantara. Dan ketika hal itu sudah mulai hancur, terlihat kebusukannya semuanya, maka ya dari bangsa ini akan dihancurkan dulu. Baru dari situ nanti akan dibangun oleh Sang Pembangun yang tidak akan disangka-sangka. Secara gambarannya begitu. Siap. Seperti halnya yang banyak sekarang ini menyedot energi hitam di Nusantara. Sebuah kasus di wilayah barat, di mana ranah wilayah itu sendiri dianggap manusia memang menjadi tanah yang wingit. Karena di situ ada ya sosok-sosok tertentu yang tidak bisa saya sebutkan. Di mana hal ini dari terbukanya rentetan peristiwa-peristiwa besar sampai ke belakang nanti. Di mana yang sudah terjadi itulah sedikit penggambarannya. Termasuk ya rangkaian-rangkaian bangsa luar untuk menghancurkan bangsa ini dengan cara apapun. Ya, semua sudah diketahui daripada para leluhur Nusantara. Dan itu sudah beliau jaga. Alhamdulillah. Beliau-beliau itu sebenarnya menangis melihat anak turun dari bangsa ini. Mereka dicekoki dengan tradisi-tradisi yang buruk dari barat maupun tradisi-tradisi yang bodoh untuk membodohi bangsa ini. Sehingga beliau-beliau
mencegah dengan caranya karena beliau sudah tidak menjadi manusia. Siap. Tapi beliau menjadi roh yang gaib. Hmm. Seperti itu. Siap. Minum dulu Mas Ronggo. Terima kasih. Wah, sangat patah-patah. Pengawal seorang raja ya harus tegak segitu ya Mas Ronggo ya. Iya. Ya, aduh. Bismillah. Senyum pun cuma di pojok aja. Gitu menakutkan. Kayak Mas Roy. Siapa Mas Roy? Itu loh, teman saya kameramen. Senyum kan cuma seperti kamu sinis gitu. Gitu aja senyumnya. Bikin orang takut kabur. Iya. Lain aku kan humoris orangnya kan Mas Ronggo. Kamu Ya, kadang lucu, terus kadang juga menyeramkan. kadang-kadang jengkel kan? Iya. Oke, enggak apa-apa lah. Ada beberapa golongan-golongan yang berbeda-beda. Hmm. Dan kala golongan besar ini muncul, Lucu. api-api, Hmm. tapi golongan yang ini lucu. Gini Mas Ronggo. Jadi yang jelas leluhur Nusantara bertugas lagi untuk membongkar daripada kebusuk-kebusukan dilakukan oleh orang-orang itu ya. Benar. Sangat banyak memang retanya kalau diurut secara dunia manusia. Di manusia ini kan ada tindakan-tindakan namanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak semena-mena kan gitu. Iya. Ada koridornya ini boleh, ini nggak boleh. Bahkan kadang-kadang itu sangat menggambar juga kan gitu. Kan kalau goib bisa lihat nyata kan gitu. Iya. Nah, Memang. kalau aku boleh tahu, yang Mas maksud daripada orang-orang yang sering berbuat busuk sementara ini lewat suatu organisasi suatu perkumpulan? Di antaranya seperti itu. Nah, Dari perkumpulan-perkumpulan mm-mm, yang beberapa banyak di Nusantara inilah yang akhirnya mereka ini menjadi biang keladi bagi oh, bangsa. oke. Ada juga yang menjadi daripada dalam maksudnya tradisi budaya barat. Ada juga yang menjadi dalam sewenang-wenangan daripada kekuasaan untuk menyesatkan, menyengsarakan manusia Nusantara. Oke. Ada juga ya yang mereka ingin sekali mendapat puja-pujian dari kalangan manusia Nusantara. Yang kalau aku beli ini nggak secara khusus, cuma ya sangat besar itu dari golongan maaf dipimpin oleh ini. Iya. Astagfirullah. Itu busuk sekali malah ya. Memang mereka Sering melindungi orang-orang yang berbuat jahat di Nusantara kalau begitu. iya. Sehingga orang satu ini harus keluar dari kelompok mereka, seperti itu maksudnya? Benar. Itu diantaranya untuk menghindar daripada kebusukan mereka. Astagfirullahaladzim. Oke, Kak. Apa perlu saya jelaskan? Jangan, enggak usah. Insya Allah. Kalau pemirsa paham yang saya maksud, ini insya Allah nyampuk lah. Nah, terus ini, urusan kan bentuk goib. Iya. Sedangkan yang bekerja untuk membongkar itu kan bentuk manusia. Entah petugas dari kepolisian, apakah bentuk manusia itu, kejaksaan bentuk manusia itu. Bagaimana cara mengaruhi goib ke diri manusia yang bertugas itu? Boleh cerita? Di mana para beliau-beliau memilih wadah-wadah tertentu, tidak semuanya. Siap. Yang memang mereka dari beliau-beliau ini sejak lahir sudah didampingi daripada pendamping dari alam kayangan yang beliau tuju. Di mana seburuk-buruknya manusia-manusia ini, setidaknya mereka masih memiliki pegangan. Dan dari kota pendamping mereka lah yang akhirnya terhubung dengan roh-roh ini. Yang akhirnya tanpa disadari manusia itu bahwasanya mereka bisa menjalankan tugas dengan benar. Oh gitu. Jadi istilahnya mengarahkan timbul insting atau suatu firasat gitu ya, cara manusia. Bukan firasat lagi, tapi ilham ya. Iya ilham. Kalau ilham kan sangat besar. Kalau insting atau firasat apa itu kan mungkin orang awam paham ya. Iya. Sehingga ini ada pelanggaran di sini. Benar. Ada insting gitu kan. Nah, kalau bilang ilham kan luar biasa. Yang perlu digarisbawahi. Tidak semua manusia yang bertugas secara nyata ini didampingi beliau-beliau. Hanya manusia pilihan. Oh siap. Karena apa? Banyak juga manusia yang busuk. Seperti bintang yang terjatuh beberapa waktu yang lalu. Oh siap. Membunuh daripada manusia yang sekarang ini ruhnya berjuang bertugas kembali. Masya Allah. Terus ini wabil khusus dengan terbongkarnya hal yang busuk-busuk itu,
ada pesan apa untuk perkembangan Nusantara di masa depan? Mas Ronggo, cerita. Ya, Hmm, sedikit saja saya sampaikan. siap. Di mana dari bangsa ini akan menjadi bangsa yang akan menjadi bangsa yang akan diikuti daripada dunia. Hmm, Kalau dalam dunia manusia itu ya akan menjadi kiblatnya bangsa-bangsa lain, mm, di mana bangsa-bangsa lain akan mencontoh dari budi pekerti luhur, daripada adabnya, mm, maupun daripada ya kepribadiannya. Dan bangsa inilah nanti yang akan menjadi mercusuar bagi dunia, mm. di mana akan memulai langkah-langkah lebih dahulu yang akhirnya diikuti setiap bangsa-bangsa lain. Siap, Di siap. mana fase ini fase untuk mempersiapkan, ya harus dihancurkan dahulu bangunan-bangunan yang rusak-rusak atau yang busuk-busuk itu. Siap. Hmm, Dan jika manusia menyepelekan, ya terserah mm, mereka nanti. Ya, dilihat saja, mm. mereka pun akan merasakan apa yang ia tanam sendiri. Siap. Pasti seperti itu. Siap. Yang pasti pun mereka jika menanamnya sebuah hal buruk, ya akan menuai sebuah keburukan. Hmm, Jika hal baik untuk bangsa, untuk daripada negara, hmm, yang pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik. hmm. Seperti itu. Siap. Minum dulu Mas Dan Ronggo. beberapa rangkaian, Mm-mm. sebentar kamu menyusun Siap. beberapa rangkaian-rangkaian Kalau kejadian alam pun Mm-mm. akan menyertai, di mana yang pasti dari kejadian alam inilah yang akhirnya akan sedikit demi sedikit menyaring dari manusia-manusia yang munafik. Hmm. Sudah itu saja secara ringkas. Siap. Minum dulu. Galaknya. Takut aku. Tidak usah takut. Bentak-bentak terus. Saya memang seperti itu. Siap. Jadi boleh saya simpulkan, terbongkarnya kasus-kasus besar di Nusantara ini adalah kerja leluhur Nusantara untuk membersihkan dalam rangka mempersiapkan Nusantara untuk dunia begitu. Benar. Oh siap. Wes, dari itu aja aku dapat lah. Caranya sangat sangat rumit dijelaskan. Yang jelas ternyata leluhur Nusantara juga betul-betul bekerja untuk Nusantara begitu Mbak ya. Iya. Silakan. Mas Ronggo, terima kasih sudah saya dapatkan. Dan Gimana? sedikit beberapa dari manusia utama, para aulia, yang mereka memiliki kedudukan lebih tinggi. Mereka juga berjuang di bangsa ini. Bahkan manusia seutama-utamanya manusia juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Di mana akbar. Siap. jika manusia hanya mengandalkan akal dan akal, seperti halnya kamu manusia, jika menggunakan akalmu, saya bongkar akalnya tidak akan cukup. Jadi harus menggunakan iman. Iman. Siap. Dikerjakan apa yang berhubungan dengan iman. Di mana dari iman yang benar ini, ibadah yang benar ini akan membawa hal baik yang nantinya akal ini akan mulai mendapatkan sebuah suatu kepahaman. Siap, okay. Terima kasih Mas Ronggo. Banyak sekali. Ternyata Anda cerdas juga ya dari dulu, makanya pendamping seorang raja. Pendamping raja bodoh itu ya tidak bisa menjadi pendamping. Kalau saya jadi kan berarti merokok udah apa yang ingin saya tahu udah saya menceritakan. Kita santai-santai diminum merokok. Sebelum kita berpisah, adakah pesan buat orang Nusantara? Ya. Silakan. Pesan saya bagi manusia di Nusantara, jangan pelihara daripada persifatan yang buruk, terkhusus persifatan kemunafikan. Ya suatu masa pasti akan terbongkar. Dan ketika sudah terbongkar, maka akan didatangkan suatu kejadian-kejadian. Jika kalian masih merawat persifatan buruk seperti itu,
maka bisa dipastikan kalian akan merugi. Kalian akan menuai hasil cepat atau lambat. Seperti yang terjadi, baru-baru saja terjadi. Siap, terima kasih. Tak jauh dari tempatmu ini. Siap, Timur. siap, rame itu, siap. Ya. Terus ini, usah saya perjelas. siap, Mas Ronggo. Terus ini, itu buat orang Nusantara. Terus buat saya dan teman-teman saya di sini, boleh cerita? Pesannya apa? Sedikit pesan saya. Kerjakan yang selama ini kalian kerjakan dengan benar-benar sesuai. Dan selalu jaga apapun yang selama ini ada. Karena apa? Dari gangguan iblis ini pun sudah mulai naik. Tahap-tahapnya lebih waspada. Siap. Karena apa? Iblis yang mengganggu bukan hanya level jin dan jin, tapi sudah mulai naik. Harus berpegang lebih kuat dan bersama-sama bersatu padu, jangan mudah terpecah belah. Karena apa? Iblis itu lebih suka memecah belah dahulu hingga akhirnya kocar kacir. Jika sudah terkocar kacirkan manusia-manusianya, terkotak-kotakan sendiri, mereka lebih mudah untuk menjerumuskan sesama manusia. Ya. Belajarlah seperti yang baru saja terjadi. Iya. Ya banyak gitu ya, banyak yang kena bisikan iblis, Mbah ya, Mas ya. Terima kasih. Dan satu hal, jaga daripada nafsu. Manusia itu berhak memiliki nafsu, tapi nafsu ini harus ditempatkan sesuai dan juga diikat pada tempatnya. Bukan nafsu ini dilepaskan yang akan menarik iblis dan iblis akan menyesatkan manusia. Beberapa waktu yang lalu sampai detik ini pun terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah menolong kami semua di sini, Mbah, Mas. Iya. Selamatkan. Siapa yang bisa selamat dari iblis kan bukan Allah. Mudah-mudahan kita Ya memang. Dan satu pesan saya, kebaikan yang sudah dikerjakan sudah mulai nampak berbesar karena ranahnya sudah mulai naik. Seperti halnya pohon yang sudah tertanam daripada biji, sudah mulai nampak. Jangan pernah takut ataupun jangan ragu-ragu. Itu pesan saya. Siap, Mas Ronggo. Tapi maaf ini, lihat bayangan saya ya. Saya melihat. Dengan keadaan saya yang ada di sini. Tidak apa-apa. Jauh, capek. Hal itu akan menguatkan gimana proses. Macam tahu aku aja sampean. Saya tahu. Tahu apa? Kamu ini. Dablek. Ya. Nakal. Ikuti saja. Beling. Karena itu ada hubungannya dengan sang ratu jelajah. Gak bisa kamu seenaknya. Walaupun ke sana itu ya. Oke lah, terima kasih. Saya terus capek. Ya memang. Karena kamu manusia. Siap. Golongan kami juga ada capek. Oh gitu, iya wajar. Sisi manusiawi. Walau jika kami boleh memukul kamu, ya saya pukul. Tahu rasanya dipukul jin. Irungmu bonyok nanti. Aduh, dulu sering pukul jin, aku sampai sakit badan saya. Lihat bekas-bekasnya, tulang-tulang saya, ya toh? Tidak apa-apa. Nah, iya kan sama seperti itu rasanya. Sampai kaku gitu. Ya, Mas Ronggo, terima kasih banyak atas keterangannya. Ternyata pada intinya terbongkarnya banyak-banyak kebusukan yang ada di Nusantara ini adalah kerja leluhur Nusantara untuk membersihkan, mempersiapkan seluruh dunia begitu. Iya. Nah, siap. Terima kasih. Kalau sekarang sopan maafkan saya, bintang keadaan saya di sini. Iya. Diminum dulu, dia bisa suguhan saya. Tadi harus dipegang. Siap, mudah-mudahan Allah kita. Ya, selama ini kalian kerjakan. Dan jangan ragu-ragu. Seperti halnya kebaikan yang sudah ditanamkan, yang sudah mulai besar. Jangan kalian ragu-ragu atau was-was. Harus dengan langkah tegas, berani, yang sesuai. Seperti itu. Siap. Oke. Silakan diminum dulu.
Bismillah. Galak. Pengawal raja dulu. Aduh. Karena yang saya kawal itu tidak sosok raja cengeng. Iya. Di antaranya ada juga pengawal dulunya kan? Iya. Nah ya sudah. Ketemu sama temanku yang ini? Iya. Iya sudah. Paham, Pak? Saya tahu. Ayo, udah. Terima kasih Mas Ronggo, jangan udah. Apa yang ingin saya tahu bisa saya sampaikan. Monggo silakan, beli petugas. Salam buat teman-teman sana ya. Siap. Saya izin kembali Siap. untuk berjuang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu keluar sallallahu alaihi Muhammad. Fresh ending. Ending this? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan goib yang masuk ke Mas Titis, yang ternyata jin dari Kayangan yang dulu adalah merupakan salah satu pengawal dari seorang raja di Nusantara yang terkenal ini. Walaupun tadi sebelumnya ada gangguan, karena ya begitulah kira-kira buat kami insya Allah hal yang biasa, cuma perlu dibersihkan gitu. Seperti yang saya buat konten sering, tiap kita belajar tobat, belajar taat pada Allah, iblis tidak akan tinggal diam, mesti akan mengganggu terus, entah bagaimana cara, seperti yang awal tadi. Pemirsa, demikianlah kejadian yang diterangkan oleh Mas Ronggo tadi tentang sisi gaib terbongkarnya beberapa skandal akhir ini yang ada di Nusantara. Kalau ingin paham silakan disimak berulang-ulang. Kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi walaupun semua makhluk dan semua akal manusia menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari datangnya mutlak milik Allah. Di sini banyak kesalahan, kelemahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat. Tetap semangat Nusantara, selalu berbuat baik, beramal baik, berkisah yang baik, tinggalkan sifat kemunafikan tadi pesannya. Apabila ada kemunafikan, lambat atau cepat pasti akan terbongkar kebohongan itu. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.